Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah. Saya dari kelas SD 19C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah matematika. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian matematika menurut para ahli. Yang pertama, Johnson dan Rising tahun 1972. Matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Yang kedua, Jansen Marpaung. Matematika adalah ilmu yang dalam perkembangannya penggunaannya menganut metode deduksi. Yang ketiga, Klein pada tahun 1973. Matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir. Oleh karena itu, logika adalah dasar untuk terbentuknya matematika. Keempat, Suwarsono. Matematika adalah ilmu yang berpikir sifat khas, yaitu objek bersifat abstrak, menggunakan lambang-lambang yang tidak banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan proses berpikir yang dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat. Nah, yang kelima, James pada tahun 1976. Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan jumlah yang banyak, yang berbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Yang keenam, Susilo. Matematika bukanlah sekedar kumpulan angka, simbol, dan rumus yang tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Justru sebaliknya, matematika tumbuh dan berakar dari dunia nyata. Nah, yang ketujuh itu menurut Suherman pada tahun 2003. Matematika adalah disiplin ilmu tentang tata cara berpikir dan mengolah logika, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Yang kedelapan itu menurut Abdurrahman pada tahun 2002. Matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Yang kesembilan itu menurut Andi Hakim Nasution. Matematika adalah ilmu struktur, urutan atau order, dan hubungan yang meliputi dasar-dasar perhitungan, pengukuran, dan penggambaran bentuk objek. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan pemecahan masalah matematika itu. Nah, di sini ada menurut Polya pada tahun 1985 mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat dicapai. Nah, menurut saya, pemecahan masalah dapat berupa menciptakan ide baru, menemukan teknik atau produk baru. Selain pemecahan masalah mempunyai arti khusus dan interpretasi yang berbeda, misalnya menyelesaikan soal cerita atau soal yang tidak rutin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga ada contoh soal. Pak Bayu membeli 1 kilo jeruk, kemudian membeli 3 kilo apel. Lalu, Pak Bayu membeli lagi 2 kilo anggur. Setiap kilo buah yang dibeli Pak Bayu harganya 45.000. Berapakah jumlah uang yang harus dibayar oleh Pak Bayu?
Jawabnya, cara yang pertama itu 1 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya 6. Nah, 6 dikali 45.000. Jadi hasilnya 270.000. Jadi uang yang harus dibayar Pak Bayu itu sebesar 270.000. Kalau cara yang kedua itu 45.000 dikali 6. 45.000 ditambah 45.000 ditambah 45.000 ditambah 45.000 ditambah 45.000 ditambah 45.000. Nah, hasilnya 270.000. Jadi jumlah uang yang harus dibayar Pak Bayu itu sebesar 270.000. Jadi 45.000 itu ya dikali 6 begitu. Di sini ada contoh soal yang kedua. Olip dan Nina, seorang siswa SDN Mulangsari 1. Jarak tempuh dari rumah Olip ke sekolah adalah 1 km, sedangkan jarak tempuh dari rumah Nina ke sekolah hanya 500 meter. Berapakah perbedaan jarak tempuh ke sekolah mereka? Jawabannya, yang cara pertama itu 1 km sama dengan 1000 meter. Setengah kilometer sama dengan 500 meter. 1000 meter diambil 500 meter. Hasilnya 500 meter. Jadi perbedaan jarak tempuh ke sekolah Olip dan Nina adalah 500 meter. Ini ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu 1 km sama dengan 1000 meter. Setengah kilometer sama dengan 500 meter. Setengah kali 1000 meter sama dengan 1000 meter per 2 dikali 1. Hasilnya 500 meter. Jadi, perbedaan jarak tempuh ke sekolah Olip dan Nina itu 500 meter. Sama seperti yang cara 1, cuman beda dari atasnya aja. Di sini juga saya akan menjawab soal nomor 4. Nah, menurut saya karena lebih mudah dipahami dan lebih praktis. Contohnya seperti di nomor 3, seperti yang tadi saya jelaskan. Juga contoh yang ini sama dengan nomor 3. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.